Halo, selamat datang di podcast kita. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang Pancasila keempat. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fajriansyah. Di sini saya sebagai host. Saya Muhammad Syahid Al-Khafi, saya sebagai CEOs. Nah, kita ini memiliki 3 narasumber. Yang pertama itu ada Clara sebagai narasumber 1, Kayla sebagai narasumber 2, dan Rido sebagai narasumber 3. Nah, apa sih yang mau kita omongin? Kita bakalan mengulik lebih dalam tentang Pancasila keempat, mulai dari mulai dari pro dan kontranya. Nah, jadi sebenarnya apa sih bunyi sila keempat? Nah, bunyi sila keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini tuh membahas tentang pendapat dan hasil musyawarah. Nah, kalian kira-kira mempunyai pembahasan atau pertanyaan nggak sih mengenai sila keempat? Aku mau lempar pertanyaan nih ke kalian. Kan katanya demokrasi itu suara yang terbanyak ya. Tapi kalau misalnya suara terbanyak ini merugikan kelompok kecil, kayak gimana? Aku jawab deh. Lah, itu sih makanya di sila keempat tuh ada kata hikmat kebijaksanaan. Jadi bukan asal voting aja, tapi harus dipikirin juga nih Clara. Kalau mayoritas menang tapi minoritas ketindas, itu kan nggak adil ya jadinya. Mengenai pernyataan tadi, saya setuju. Demokrasi kita tuh harus berada di titik tengah. Bukan mendukung siapa yang paling banyak, tapi bagaimana cara kita menghargai semua orang. Nah, kan kalian tadi udah menyampaikan pendapat dan pertanyaan kalian. Sekarang gantian nih, aku mau memberi pertanyaan ke kalian. Kira-kira gimana sih kalau hasil musyawarah atau hasil dari diskusinya itu dari semua orang atau dari beberapa lingkungan ini kayak berbeda pendapat, apa sih cara yang kalian lakukan? Oke, aku mau jawab pertanyaan dari Kavi. Menurut aku itu tetap harus legowo ya teman-teman. Musyawarah itu kan hasil bareng-bareng nih. Tapi bukan berarti kita nggak boleh kasih kritik. Kritik itu kan penting banget ya supaya keputusan berikutnya tuh bisa lebih baik. Iya bener tuh, demokrasi tuh nggak selalu makin semua orang seneng, tapi minimal kita bisa menghormati keputusan bersama. Sekarang aku mau ngasih pertanyaan nih. Pertanyaannya ini kita membahas tentang era digital. Nah, di media sosial itu orang berbeda pendapat sedikit saja bisa menjadi ribut. Nah, bagaimana cara kita menjaga musyawarah di era digital? Menurutku sih kuncinya ialah jangan terbawa emosi. Kita harus bisa bedain di mana debat untuk mencari solusi dan di mana debat untuk menang sendiri. Nah, aku juga setuju nih. Kenapa sih? Nah, karena ada di beberapa media itu tuh ada yang namanya berita hoax, berita yang tidak benar atau disampaikan secara tidak melalui fakta. Nah, jadi itu kita nih kalau mau mencari informasi itu harus secara tepat dan akurat untuk menjadikan sebuah berita nih ya sebuah pembahasan yang sehat. Nah teman-teman, itu gunanya sila keempat. Jadi bukan cuma buat rapat formal aja, tapi juga buat kehidupan sehari-hari, bahkan di dunia digital. Jadi dari obrolan kita hari ini, kelihatan banget gak sih kalau sila keempat tuh bukan cuma teori aja loh. Menurutku juga iya, mulai dari kelas, keluarga, hingga negara, musyawarah dan kebijakan itu kunci buat ambil keputusan yang adil. Nah, jadi mayoritas itu sangat penting banget loh suaranya. Namun minoritas juga harus dihargai nih. Nah teman-teman, kritik itu sah aja asal disampaikan dengan baik supaya demokrasi kita tuh sehat. Nah, jadi intinya demokrasi musyawarah ialah cara gimana kita untuk mencari titik tengah. Bisa kita biasakan dari hal-hal kecil, itu bisa berdampak besar bagi bangsa kita. Sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.